Halo Sobat Berita kita. Apa kabar Sobat? Semoga dalam keadaan baik ya. Channel ini tempat kita untuk membahas berita militer, teknologi, dan dunia. Tahu nggak Sobat, apa penyebab perang Thailand dan Kamboja terjadi? Dan langkah ASEAN di tengah konflik? Serta akibat dari perang ini bagi kawasan Asia Tenggara. Tapi sebelum lanjut, agar Sobat tidak ketinggalan berita-berita terbaru, kembali kami ingatkan untuk tidak lupa like, subscribe, terus klik loncengnya. Nah, kasih komen dan bagikan sebanyak-banyaknya. Perang terbuka Thailand-Kamboja semakin memanas di sepanjang perbatasan kedua negara bertetangga ini. Gelombang bentrokan yang bermula lebih awal pada 13 Februari 2025 lalu, di mana ketegangan awal terlihat di sekitar Candi Tamuan Tom, sebuah tempat wisata spiritual yang jadi titik perselisihan kedua negara. Akibat ketegangan tersebut, maka kekuatan militer dari kedua negara berkonsentrasi dan terjadi sebuah langkah modifikasi medan dan penempatan pasukan serta kendaraan militer di kedua sisi perbatasan yang semakin intens pada 28 Februari sampai April 2025. Sehingga terjadi sebuah insiden pada 28 Mei 2025 di Chong Bok yang memicu tembakan kecil antara pasukan perbatasan Thailand dan Kamboja. Peperangan terbuka dan hebat terjadi di sekitar Candi Tam Yun Tom, di mana kedua kekuatan militer sudah menggunakan senjata artileri dan roket. Bahkan Thailand mengerahkan jet tempur F-16 sebagai respon atas serangan yang dilakukan militer Kamboja. Akibat bentrokan berdarah pertama pada tahun 2025 ini menyebabkan puluhan korban tewas dan ratusan ribu warga sipil mengungsi dari daerah perbatasan. Negara-negara di kawasan ASEAN sangat khawatir dan melalui ketua ASEAN saat ini, yaitu Malaysia, sudah menyuruhkan penghentian perang dan melakukan dialog diplomasi untuk menemukan jalan keluar agar situasi terjadi kondusif. Jalan perdamaian dilakukan dengan langkah gencatan senjata pertama pada 28 Juli 2025. Dan ditandatanganinya sebuah perdamaian sementara di Kuala Lumpur setelah tekanan internasional, ya salah satunya karena ancaman sanksi dari Presiden Amerika Serikat. Setelah perjanjian damai tersebut, situasi relatif tenang dan adanya dialog teknik bilateral lewat Komite Perbatasan Umum. Meskipun ketegangan kecil di beberapa titik perbatasan masih ada. Sesi Joint Border Commission atau JBC diadakan untuk membahas pemasangan penanda batas dan survei teknik guna mencegah eskalasi perang yang lebih lanjut. Namun jalan menuju perdamaian yang langgeng menjadi sirna akibat adanya peristiwa kecil berupa ledakan ranjau di Sisaket pada 10 November 2025. Kejadian ini menyebabkan prajurit Thailand terluka sehingga memicu ketegangan baru. Bentrokan fase kedua setelah penandatanganan perdamaian kembali terjadi di beberapa titik perbatasan. Kedua pihak saling tuding dan menyalahkan bahwa pihak lain sehingga memulai peperangan. Di bulan Desember 2025 ini, konflik meluas dengan tembakan artileri, roket, dan serangan udara yang menyebabkan korban sipil pertama di Thailand serta ratusan ribu orang kembali mengungsi dan meninggalkan wilayah-wilayah perbatasan Thailand-Kamboja. Di samping serangan militer dengan menggunakan artileri berat dan pesawat tempur, kabarnya Thailand mempertimbangkan untuk pemblokiran ekspor bahan bakar ke Kamboja. Hal ini menunjukkan eskalasi perang ekonomi sebagai bagian dari konflik. Sementara, gencatan senjata yang dibantu pihak ketiga belum sepenuhnya ditaati. Akan tetapi, langkah ASEAN lebih dalam mengalami hambatan.
karena adanya sebuah prinsip di dalam tubuh ASEAN yang membatasi tindakan ASEAN untuk mencampuri urusan dalam negeri anggotanya. Di dalam prinsip non-intervensi dalam tatanan ASEAN membatasi tekanan keras terhadap negara anggota, sehingga cara diplomasi yang lebih kental daripada melakukan tindakan mekanisme koersif. Prinsip non-intervensi ASEAN adalah larangan bagi negara anggota untuk ikut campur dalam urusan internal negara lain. Hal ini menjadi pilar utama untuk menjaga stabilitas kawasan sejak awal pembentukan ASEAN. Namun, kebijakan ini sering dikritik karena dianggap penghambat di dalam tindakan perdamaian yang akan dilakukan ASEAN bagi konflik anggotanya. Tapi jika perang ini terus berlanjut, maka akan mengakibatkan dampak yang sangat serius khususnya bagi kedua negara, di mana gelombang kemanusiaan seperti pengungsi akan meningkat. Korban jiwa dan material lainnya akan semakin merusak dan lama-kelamaan akan menggerogoti perekonomian kedua negara. Atau bahkan dampak yang sangat ditakuti bagi kawasan, di mana keamanan dan ekonomi kawasan Asia Tenggara akan terdampak dari konflik kedua negara ini. Untuk itu, seluruh negara dan entitas di kawasan Asia Tenggara harus turut serta untuk melakukan langkah-langkah perdamaian bagi Thailand dan Kamboja. Kita harus bahu-membahu untuk mencari solusi damai. Bagi Thailand dan Kamboja, cobalah untuk saling menahan diri. Perang tidak akan menguntungkan kalian, yang ada malah kerugian yang didapat. Kalau perang tidak dihentikan sekarang, percayalah, kedua negara akan semakin terperosot ke jurang kehancuran. Jadi, stop perang, saling menahan diri di wilayah masing-masing, dan temukan solusi tengah untuk perdamaian. Bagaimana sobat pembahasan kita kali ini? Menarik nggak? Kalau sobat suka, klik subscribe sekarang, agar sobat tidak akan ketinggalan berita menarik kami selanjutnya. Bagaimana tanggapan Anda? Silakan komentar di bawah.